Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya, ini adalah part kedua. Kita akan bahas insya Allah soal nomor 11 sampai dengan 20 asesmen harian ya dek ya, untuk bab gugus fungsi dan turunan hidrokarbon. Langsung saja ya, soal nomor 11. Yang punya bukunya merapat ya dek ya, kita akan bahas bersama-sama. Untuk bagian esai, adik bisa lihat di YouTube kakak, di YouTube Les Matkim ya. Untuk link YouTube Les Matkim ada di kolom deskripsi di bawah judul ya. Oke, pernyataan yang tidak benar mengenai ether. Ether itu adalah rantai karbon yang gugusnya berupa ini oksigen ya, yang terikat oleh rantai karbon di kedua sisi. A, tidak bereaksi dengan basa ya. Alkohol, ini alkohol ya. Alkohol itu ROH ya, berisomer fungsi dengan ether. Ether itu adalah tadi ya, ROR. Nah, yang membedakan alkohol bisa bereaksi dengan basa ya, yaitu contohnya NaOH, sedangkan ether itu tidak bisa bereaksi dengan Na+. Nah, tidak bisa bereaksi dengan basa, berarti betul ya dek ya. Maka jawabannya adalah poin A. Bereaksi dengan asam menghasilkan ester. Nah, yang bereaksi dengan asam menghasilkan ester itu bukan ether melainkan alkohol. Reaksinya adalah esterifikasi ya, yaitu alkohol ditambah dengan asam karboksilat. Nanti hasilnya adalah ester ya, dan air. Oke, B maka salah ya. Dapat mengalami reaksi dehidrasi dengan asam kuat. Dehidrasi itu kan kehilangan H ya. Di sini O-nya tidak mengikat H, maka tidak bisa. Salah. Bereaksi dengan logam Na, tidak ya. Yang bereaksi dengan Na itu adalah alkohol, bukan ether ya. Memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol. Salah juga. Alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi, bukan ether yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Karena alkohol itu dapat berikatan hidrogen antar molekulnya. Jadi pernyataan yang benar adalah tidak bereaksi dengan basa, itu betul. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 12. Formalin adalah salah satu jenis aldehida. Ya, formalin itu nama lainnya adalah formaldehid ya. Formaldehida. Maka nanti CHO. Nah, inilah formaldehida. Kandungan formalin dalam makanan dapat dilakukan dengan menguji larutan dari sampel makanan tersebut dengan reaksi tertentu. Pasangan data yang tepat antara cara dan hasil pengujiannya. Oke ya, yang menunjukkan gugus aldehid itu dapat kita uji dengan reaksi Fehling maupun reaksi Tollens. Oke ya, menambahkan larutan Fehling tidak terbentuk endapan merah bata. Salah, harusnya terbentuk endapan merah bata ya, Cu2O. Salah. Menambahkan larutan K2Cr2O7, ini artinya dioksidasi ya. Nah, dioksidasi tidak bereaksi. Salah, harusnya bereaksi menghasilkan asam karboksilat. Aldehid dioksidasi jadi askarbok. Menambahkan larutan biuret, ya ini bukan untuk uji aldehid ya. Menambahkan reaksi Tollens, betul ya, ditambah dengan Tollens menghasilkan endapan cermin perak. Kalau ditambah dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata. Oke ya, jawaban yang tepat adalah poin D. Next ya, kita masuk ke soal nomor 13. Nama senyawa haloalkana yang dihasilkan dari reaksi antara 2-metil-2-butena 1, 2, 3, 4 ya. Ini butena, di C kedua ada metil. Kita letakkan sini CH3, ini CH3, ini CH, di sini adalah CH3. Oke, bereaksi dengan HCl. Nanti reaksinya adalah reaksi adisi, rangkap menjadi tunggal. Nah, kita lihat yang di sekitar rangkapnya saja ini. Nah, di sini nggak ada H, di sini ada H. Nah, ini berlaku Markovnikov ya. H akan menyerang C yang H-nya lebih banyak di sekitar rangkap. Nah, ini kan H-nya 1. Ini nggak punya H, maka H justru akan menyerang C yang H-nya lebih banyak. Karena H-nya ke sini, maka Cl-nya ke sini. Nah, nanti rangkap jadi tunggal. Jadi hasilnya CH3, C, CH3, nanti di sini ada Cl, ke samping ada CH2. Yang tadinya H-nya 1 jadi H2 ya. Di sini ada CH3. Maka hasilnya itu adalah 1, 2, 3, 4.
2 kloro, 2 metil butana. Inilah hasilnya. 2 kloro, 2 metil butana. Jawabannya adalah D. Lanjut ya ke soal nomor 14. Suatu senyawa dengan rumus molekul itu C5H10 ya D. Ini kurang jelas. C5H10O. Berarti kalau nggak aldehid ya keton ya. Ini adalah CnH2NO. Kalau nggak aldehid itu keton. Menghasilkan endapan merah bata jika direaksikan dengan Fehling. Oh, ini ciri-cirinya aldehid. Aldehid ditambah Fehling akan menghasilkan endapan ya Dek. Akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, jadi untuk C5H10O yang dimaksud itu adalah aldehid. Nah, kita mencari apa nih? Jumlah kemungkinan rumus struktur senyawanya ya. Ya, kita cari aldehid yang jumlah C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti silakan adik kasih hak sendiri ya. Misalkan kayak gini ya. CH2, 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 nanti di sini CH3. Dilengkapi sendiri ya. Nah, ini namanya pentanal. Aldehid tata namanya adalah alkanal. Kemungkinan yang kedua, kita potong 1 untuk cabang. 1, 2, 3, 4. Jadi induknya ada 4 ya. Cabangnya 1 saya letakkan di C kedua. Ya, jadi namanya 2 metil. Induknya 4, butanal. Masih bisa yang butanal? Masih bisa ya. Cabangnya pindah di C ketiga. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4 tetap butanal. Cuman cabangnya pindah di C ketiga. 1, 2, 3. Jadi namanya 3 metil butanal. Selanjutnya, kalau misalkan metilnya pindah di keempat, itu nggak bisa ya, nanti untuk perpanjangan induk. Jadi yang butanal habis, lalu kita potong 1 lagi untuk cabang ya. Jadi induknya ada 3, bisa nggak nih? 1, 2, 3. Ini aldehid nih. Nah, 4-nya di mana? 4-nya jelas di sini. 5-nya jelas di sini. Nah, ini berarti namanya 2,2 dimetil. Nah, karena induknya ada 3, jadinya propanal. Oke ya, udah nggak bisa lagi ya kalau C-nya pindah ke sini jadi butanal. Ya, jadi isomernya ada 4. Lanjut ya, kita ke soal nomor 15. Perhatikan reaksi ester berikut. Reaksi tersebut merupakan jenis reaksi apa? Nah, di sini ada gugus ester ya, COO. Di sini ada gugus ester ditambah dengan NaOH. NaOH nanti terion menjadi Na+ dan OH-. Nah, ini C2H5-nya lepas bereaksi dengan OH menghasilkan C2H5OH. Lalu C2H5 yang lepas diganti sama Na. Nah, ini berarti reaksi pergantian gugus ya. Nah, kalau reaksi pergantian gugus itu bisa substitusi ya, atau di sini disebut juga dengan reaksi saponifikasi. Saponifikasi itu adalah reaksi penyabunan ya, gugus ester ditambah dengan NaOH itu bisa dikatakan penyabunan. Jika reaksi oksidasi suatu senyawa alkohol menghasilkan aseton, oke ya. Nah, ada alkohol dioksidasi menghasilkan aseton. Aseton itu nama lain dari 2 propanon. Jadi kayak gini, CH3, CO, CH3. Lah, inilah aseton atau 2 propanon. Alkohol yang dimaksud adalah maka alkohol sekunder. Ya udah, O-nya ini berasal dari alkohol. Jadi alkohol yang dimaksud CH3, COH, lalu di sini ada CH3. Ya, alkohol yang dimaksud itu adalah 2 propanol. Ya, jawaban yang tepat itu mana? 2 propanol itu B. Next ya, kita ke soal nomor 17. Pasangan senyawa dan kegunaannya yang tepat ditunjukkan oleh angka. Aseton, apakah untuk pengawet mayat? Tidak ya, Dek. Formalin yang untuk mayat ya. Asam formiat, penggumpalan lateks. Berarti 1 salah ya, saya buat gini dulu aja, 1 salah. Alkohol untuk antiseptik, coba ya yang kita tahu dulu aja ya, alkohol untuk antiseptik itu betul ya.
Berarti yang ada 5-nya betul. Asam formiat untuk penggumpalan lateks itu betul. Jawabannya adalah D. Formalin untuk bahan bakar tidak ya. Formalin itu untuk pengawet mayat. Ether untuk perisa aroma buah pir. Lah ini dari ester ya. Harusnya untuk perisa aroma buah itu biasanya dari ester, bukan ether. Jawabannya 2 dan 5. Next ya, nomor 18. Isomer C4H8O dapat berupa C4H8O. Itu bisa apa aja? Ini kan berarti bentuknya CnH2nO. Berarti kalau nggak apa dek? Kalau nggak aldehid, ya dia adalah keton. Ya, ini untuk CnH2n. Oh, ditanya isomernya ada berapa ya dek? Oke, kita akan cari ya. Untuk yang pertama, isomer untuk aldehid, karena dua-duanya dicari nih, aldehid. Jumlah C-nya 4 ya. Kemungkinan pertama itu 1, 2, 3, 4 ya. Ini namanya butanal. Namanya butanal ya. Kemungkinan yang kedua, 1 dipakai untuk cabang. 1, 2, 3, induknya jadi ada 3 ya. Nah, C-nya taruh sini. Berarti kita kasih nama 2-metil propanal. Udah nggak bisa ya dek. Kalau misalkan kita potong 1 lagi untuk cabang, nanti induknya cuma 2, nggak bisa. Ya, berarti yang aldehid itu cuma ada 2. Sekarang kita masuk untuk yang keton. Yang keton ada berapa mbak? Kita akan coba ya. Keton ada berapa? Nah, berarti ini salah. Keton kemungkinan pertama 1, 2, 3, 4. Keton itu wajib diapit. Nah, ini berarti namanya 2-butanon. Masih bisa mbak yang lain mbak? Coba. Kalau misalkan ketonnya pindah sini kan sama aja 2-butanon. Nah, coba mbak kita untuk cabang mbak, 1 buat cabang. Oke, berarti potong 1 ya. 1, 2, 3. Ketonnya taruh mana mbak? Ya jelas taruh di sini ya. Kan gak mungkin keton di pojok. Nah, C yang 1 taruh mana? Gak bisa taruh pojok. Nanti untuk perpanjangan induk. Nah, berarti kan taruh di sini. Nah, ini juga nggak bisa. Nanti C di sini kakinya jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ketonnya cuma ada 1. Ya, jawaban yang tepat adalah 2 aldehid dan 1 keton. Next ya, ke soal nomor 19. Salah satu isomer kerangka 3-metil heksanal. Oke, 3-metil heksanal saya akan buat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksanal itu C-nya ada 6. 1, 2, 3 di C ketiga ada metil. Nah, inilah 3-metil heksanal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan adik lengkapi dengan H-nya ya. Nah, berarti kalau ditanya isomer kerangka, adik cari yang struktur induknya berbeda tetapi metilnya tetap di C ketiga. 1, 2, metilnya paling pindah di C kedua, maka salah. Loh, kok ini Pak jadi apa ini? Ini adalah gugus ester. Ini bukan isomer kerangka. Kalau isomer kerangka aldehid ya tetap aldehid aja ya. Nah, oh ini juga asam karboksilat, salah. Berarti bukan isomer kerangkanya. Nah, ini aldehid. Ini keton ya, salah ya. Ini berarti bukan isomer kerangka. Nah, ini ether. Ether juga bukan isomer kerangkanya. Ya udah, jawabannya adalah poin C. 1, 2, 3. Nah, ini induknya jadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Rantai induknya berubah ya, tetapi jumlah C-nya sama-sama 7. 6 tambah 1, 7. 5, 6, 7. Gitu ya. Jawabannya adalah poin C. Lanjut ya ke soal nomor 20. Suatu senyawa karbon memiliki rumus CnH2nO2. Nah, ini apa dek? Ini kalau nggak asam karboksilat, ya kemungkinannya adalah ester. Ya, kalau nggak askarbok ya ester, COO. Nah, terus kita akan cari lagi ciri-cirinya. Senyawa tersebut jika dipanaskan dengan etanol dan sedikit asam sulfat akan menghasilkan zat yang berbau harum. Lah, kalau berbau harum, oke, berarti ini adalah suatu ciri-ciri reaksi esterifikasi. Pertanyaannya, gugus fungsi senyawa tersebut adalah, maka jawabannya adalah senyawa tersebut itu merupakan asam karboksilat ya. Jadi ada asam karboksilat
ini senyawa tersebut direaksikan dengan etanol. Etanol itu berarti kan alkohol ya, jumlah Z-nya ada 2, lalu ditambah dengan asam sulfat sedikit, menghasilkan berbau harum, menghasilkan ester. Ester itu ciri-cirinya senyawa yang berbau harum. Nah, berarti kan senyawa yang tadi awalnya itu adalah asam karboksilat. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Terima kasih perhatiannya. Nanti part ketiga kita lanjut ya. Assalamualaikum.